Halo teman-teman semua. Nah, gua Orlando. Jadi dalam kesempatan ini kita mau sama-sama belajar bersama ya, sharing ya. Dari apa yang saya tahu, saya beritahu kepada teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu, silakan komen aja di bawah ya. Nah, hari ini kita mau coba untuk simulasiin on grid. Ini kan sekarang ini kan lagi banyak ya pengembangan-pengembangan renewable energy ya di negeri kita tercinta Indonesia ya, walaupun beberapa waktu yang lalu ada perubahan permen yang tidak mengizinkan lagi ekspor energi dari pembangkit listrik tenaga surya. Jadi mau berapapun yang kita ekspor ke grid itu tidak ada benefitnya. Nah, sebagian merasa itu sebuah kesempatan yang baik, sebagian lagi itu merupakan satu keputusan yang merugikan, khususnya untuk residensial ya, yang mostly rata-rata itu kehidupannya banyak di malam hari. Jadi kalau misalnya siang hari diproduksi dan dibuang ke grid, malam harinya nggak bisa dipakai lagi. Waduh, itu jadi kerugian dan mereka harus invest lebih besar untuk menyimpan energi yang dihasilkan siang hari ke baterai untuk bisa dilanjutkan atau dipakai di malam hari. Tapi untuk industri komersial yang banyak kegiatan di siang hari ini satu kesempatan yang baik nih. Jadi buat para apa ya developer atau EPC atau pengembang panel surya ini menjadi satu kesempatan yang baik gitu. Tapi untuk yang residensial juga masih bisa sih karena banyak opsi ya, opsi baterai yang sekarang tuh murah-murah ya, yang katanya lelangan dari tower-tower telekomunikasi. Jadi banyak yang second yang kualitasnya masih cukup baik, masih bisa dipakai uh, belasan tahun gitu. Walaupun mengujinya sulit ya, kita harus tes terlebih dahulu. Oke, nggak usah banyak cincong ya kan. Kita langsung aja nih, kita bikin mau project baru atau mau yang udah ada di demo-demo ini. Kita bikin project baru aja ya. New Grid Connect. Nah, di sini ada dua ya, ada dua apa ya saya bilang ya, ada dua halaman, bukan halaman ya. Ada dua bagian yang harus kita isi. Yang pertama bagian project, yang kedua itu adalah variannya. Nah, yang pertama kita harus isi dulu nama projectnya. Jadi teman-teman punya project apa, misalnya 1 mega eh, untuk daerah atau desa mana atau kabupaten apa gitu ya, punya project yang IPP kepada PLN atau area industri atau apalah ya, isikan aja terserah teman-teman. Kita mau bikin berapa KWP nih? Kita nggak usah besar-besar ya, 500 KWP ya, mungkin ya, untuk rooftop ya. Rooftop aja ya, nggak usah ground mount ya. Rooftop dulu, nanti kalau ground mount kita bahas di sesi yang lain. Karena memang kedua tipe ini ada sedikit perbedaan untuk struktur nantinya nanti. Atau pemilihan di sistemnya, di sininya nanti. Nanti saya tunjukin ya. Ini kita bikin aja dulu misalnya apa ya, pabrik lah ya. Pabrik gula gitu. Nah, pabrik gula yang ada di mana kita bikin nih? Nah, kalau teman-teman sudah pernah save data meteo sebelumnya, tinggal cari di sini ya, open filenya. Tapi kalau belum, bisa klik new di sini atau new di sini ya. Nah, kita bikin new. Nah, pabrik gulanya ini ada di mana ya? Enaknya di mana ya? Di mana ya? Contoh aja nih teman-teman, contoh aja. Sebentar ya. Ini lagi loading. Saya bikin di Waingapu, gimana Waingapu? Waingapu ada nggak ya? Nah, biasanya saya mencari titiknya itu tidak berdasarkan koordinat ya. Jadi langsung daerahnya aja, di mana data meteonya nanti diambilin di situ sama sistemnya pada datanya. Kalau teman-teman punya koordinat, teman-teman juga bisa masukin koordinatnya langsung di sini gitu. Misalnya apa ya, berapa itu koordinat kita berapa ya rata-rata ya? Misalnya ini ya, 106 nih, ada nggak ya? Coba tes.
Oh minus ya, minus 6 ya. Ini, oh di tengah laut. Ya minus 6. Ini di mana nih? Oh di daerah Cilegon ya, Cilegon. Hmm, Cilegon. Iya, 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 iya. Oke. Nah, lanjut. Jadi bisa dari sini. Nah, teman-teman cara mendapatkan koordinatnya bagaimana? Bisa buka map ya, Google Map, terus cari di mana koordinatnya yang mau teman-teman ambil. Atau misalnya cari aja gini. Misalnya tadi Waingapu ya. Kemudian setelah sudah diarahkan ke Waingapu, teman-teman bisa detailin lagi. Oh, titiknya di sini nih, bukan di sana. Misalnya, salah nih titiknya. Bisa. Tapi misalnya dibesarin ya teman-teman hafal nih daerahnya deket-deket sini sepertinya ya deket-deket pabrik gula itu di sini kali ya atau di mana gitu. Ini karena untuk ambil datanya aja gitu. Misalnya di sini kita klik aja di sini. Nah, misalnya jadi dia pindah gitu ya. Tapi saya biarkan aja dulu di Waingapu. Nah, setelah selesai ya, kita bisa accept select point ini. Nah, ini kita bisa pilih ada beberapa ya, mau pakai yang data GIS, GIS atau NASA dan sebagainya ya. Tapi saya lebih cenderung pakai yang Meteonom ini. Meteonom. Nah, kalau teman-teman punya data yang lebih akurat, kalau misalnya untuk proyek-proyek gede gitu ya, ambil data dari pemantauan lokal gitu, misalnya BMKG gitu kalau dia punya data BMKG-nya. Cuman saya belum pernah sih. Nanti next time saya coba gitu ya untuk download dulu datanya dari BMKG dan kita masukin ke database-nya PVSys ini supaya kita bisa pakai. Atau kalau misalnya project gede, biasanya mereka melakukan studi dulu tuh. Dia ukur dalam satuan waktu berapa kali dia logging tuh data-data cuacanya baru dimasukin ke sini. Tapi karena kita masih kecil ya 500 kWp ya 500 ya 500 kWp ya masih kecil. Kita import. Nah, ini sudah keluar data-datanya ya dari global irradiance-nya ya. Ya, semua temperaturnya, kecepatan anginnya, wind velocity-nya juga ada, semua sudah ada ya. Jadi kita tinggal okein aja. Save. Oke, di save. Di save lagi ya yang generation untuk yang per jamnya. Nah, setelah ini baru kita save lagi nih data project kita ya. Nah, oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke uh, orientasi dan sistemnya kita tentukan. Nah, ini kita ganti dulu ya variannya supaya kita bisa rubah-rubah nanti. Misalnya varian ini kan kita mau rubah setelah orientasi dan sistemnya kita buat, kita mau ada varian lain, misalnya pakai panel surya yang lain, pakai inverter yang lain, mana nanti yang paling optimal gitu. Nah, ini mungkin bisa kita buat namanya simulasi awal gitu ya. Kemudian saya cenderung pakai sistemnya dulu ya. Jadi saya mau tentuin dulu, misalnya, oh ini ada JA Solar, kita mau pakai, saya sering itu pakai Trina ya. Oke, Trina Solar ya. Trina Solar yang sekarang tuh gede-gede kapasitasnya. Aduh, jadi untuk naikin panel tuh butuh effort ya, ngangkat-ngangkatnya, karena gede-gede. Apalagi untuk residensial tuh, aduh susah ya. Nah ini 425. Ya, ada lagi yang sampai 600-an sekarang. Waduh, itu sudah gede. Apa ini mungkin untuk yang ground mount ya. Enaknya kalau misalnya kita yang atap, yang kecil-kecil tuh enak. Jadi diangkat satu orang juga mungkin masih bisa ya. Tapi kalau yang sekarang tuh udah nggak bisa lagi, harus dua orang. 425. Nah, ya, inverternya ya kita pakai um, apa yang sudah ada di pikiran teman-teman ya. Jadi ini kan biasanya ada
meeting dulu ya. Kita mau pakai apa? Pakai Trina Solar. Oh, inverternya pakai apa? Pakai Huawei atau pakai SMA atau pakai Growatt gitu ya. Terserah ya. Jadi saya ambil contoh aja ini untuk yang Huawei. Tadi kita mau bikin berapa ya? 500 kWp ya. Dia sih 500 kWp. Nah, kita pakai yang 100 saja. 100 yang ini ya, 400 volt AC ya. Kita pakai 400 ya, 380 atau 400 masih oke lah. Nah, untuk inverternya punya 10 MPPT, jadi biasanya saya langsung masukin di sini 10 MPPT, di sini juga 10 string gitu. Kalau misalnya panel-panelnya yang kecil gitu ya, misalnya yang kecil bisa bikin 20, jadi 1 MPPT itu masuk 2 string gitu kira-kira. Karena ini udah panelnya gede-gede, biasanya dia langsung pakai yang satu string 1 MPPT. Nah, ini apa tuh? Oh, VOC-nya. Nah, ini dia. Jadi kalau bisa dibilang di sini kan mungkin dari sisi serialnya dia udah bagus ya. Dari sisi serialnya dia udah ketemu tegangan VOC-nya. Tapi kalau eh, dibikin 1 MPPT 1 string dia masih kurang nih, masih oversize katanya inverternya. Kalau kita naikin nih, kita naikin lagi, kita naikin lagi, kita naikin sampai dia rasionya hmm, nah ini dia mungkin masih bisa ya. Nah, jadi nih masuk 1 MPPT itu 2 string langsung begitu. Nah, jadi dia clear di sininya. Nah, berapa dia totalnya itu bisa sampai 136 ya. 136 kWp. Rasionya sekitar 1,36. Kita okein aja. Okein. Kemudian kita cari lagi orientasinya. Orientasinya ini, nah atap pabrik itu rata-rata berapa misalnya ya. Misalnya 15 derajat gitu. Dan kebetulan memang arahnya ke utara. Jadi enak nih kira-kira gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan kalau misalnya kita pemasangan di ground mount ya, kita kan dia biasanya pakai yang unlimited shade ini ya. Unlimited shade ini. Jadi kita bisa dia ground mount ya. Kemudian kita atur nanti di sini. Cuman karena kita ini masih fix ya, pakai yang di atap, jadi kita pakai yang fix tilt ini. Atau kita juga bisa buatnya di misalnya utara selatan gitu ya. Oh, jadi kita pakai yang ini several orientation gini. Nah, jadi ininya eh, sama-sama 15 derajat gitu. Nah, ininya 0, ininya 180 gitu ya. Nah, oke. Jadi dia timur barat ya. Walaupun biasanya yang agak-agak mengarah ke selatan tuh lebih jelek dia itunya produksinya. Karena dia membelakangi, cenderung membelakangi arah lintasan matahari. Nah, untuk yang sekarang saya mau dia bikin yang fix aja dulu ya. Fix 15 derajat. Oke. Udah, dari sini kita langsung aja simulasiin. Nah, nah di sini kita bisa dapat ya. Biasanya saya langsung lihat loss diagramnya ini. Ya, ada lossnya seperti apa, produksinya seperti apa gitu. Nah, kalau di sini kan kelihatan ya sekitar 258 MWH ya, karena ini 250 ribuan ya, jadi kita bikin MWH. Ini itu hampir sama dengan yang di sini kelihatan nggak ya? 258 MWH per year ya. Jadi dalam 1 tahun yang bisa dihasilkan itu sekitar 258 megawatt hour.
Ya, ini ada loss-nya sekitar 10% untuk temperatur ya, loss di temperatur panel suryanya. Untuk detailnya kita bisa lihat di report. Nah, ini untuk detailnya ya, simulasi awal, variannya, pabrik gula, kemudian inverternya berapa unit gitu ya. Oh, sorry, ini tadi kita bikin 500 ya, 500 ya. 500 berarti kali 5 dong ya. Ya sorry. Oke, ini kita masih 100 ya. Kira-kira gede sedikit lah, 500. Nah, ini berarti kita kali jadi untuk inverter nih kita bikin 5. No, ini berarti kali 5 berarti sekitar 100 ya, 100.000. Jebret ya. Dapat totalnya itu sekitar 680. Udah, nggak apa-apa. Kita biar aja dulu seperti itu. Kemudian kita run simulasinya lagi. Oke, dapat jadi sekitar 1.200 mega ya. Nah, ini baru keren ya. Mega-mega gitu. Nah, ini dia. Jadi dapatnya sekitar 1.291 megawatt hour per tahun. Jadi itu kan kalau misalnya dirupiahin kan jadi gede ya, kelihatannya hemat nih, bagus nih. Ya, investasinya berapa? BEP-nya berapa lama? Itu nanti kita hitungnya dari produksi ini. Nah, terus dia kasih tahu berapa total PV-nya ya. Ada kita pakai 1.600 unit. Ya. Kemudian ini total KWP-nya 680 KWP, dia pakai 5 unit inverter ya. Jadi dengan totalnya itu 500 kWAC. Berarti masing-masing 100. Nah, kemudian dia di sini ada lagi detail panel suryanya kita pakai yang mana ya. 425 dari TSM DE09 ya. Nah, ini modulnya 100 string ya dengan 16 per seri gitu. Per serialnya 16. Ya. Kemudian pakai inverternya inverter apa? Inverter Huawei Sun 2100 KTL ya. Di sini ada detail-detailnya, operating voltage-nya juga dikasih tahu 200 sampai 1000 volt ya. Nah, ini total PV-nya dalam nominal STC ya. Kemudian di sini ada luasan yang dibutuhkan atau area yang dibutuhkan kalau panel surya itu dipampangin. Jadi kita butuh sekitar 3.197 meter kuadrat. Itu dia. Nah, ini kan lossesnya ini kan masih yang defaultnya PVC ya. Ini kita nanti kita adjust, kita sesuaikan dalam keperluan kita. Jadi misalnya DC wiringnya berapa panjang dan kita pakai berapa mili untuk besaran kabelnya. Jadi kita bisa mendekati losses yang menemukan nilai yang mendekati kondisi aktualnya nanti gitu. Kalau sekarang ini kan masih yang defaultnya. Tapi itu nanti di video yang lain ya kita bahas ya. Kali ini kita lihat aja dulu untuk simulasi awalnya seperti apa ya. Nah, ini dia untuk produksi per bulannya. Yang kita lihat itu adalah ini e-grid ya. Jadi ini yang diinjeksikan ke grid gitu. Jadi dalam Januari ada 101 MWH, ini ada sekitar 93 mega, ini 107, 107 dan sebagainya. Jadi totalnya dapat 1.291 mega per tahun. Nah, ini lossesnya, nah ini juga kan ada sekitar 10% ya untuk temperatur. Nah, ini juga nanti kita adjust gitu. Jadi nilai lossesnya ini akan mendekati kondisi real karena ini
penting untuk menentukan apakah kita jadi investasi atau enggak gitu. Kalau terlalu banyak rugi-ruginya kan ya nggak jadilah, buat apa kita investasi gede-gede terlalu banyak lossnya gitu. Nah ini nanti kita bisa hitung, kita masukin ada detail loss ya. Selanjutnya eh, ya mungkin itu ya yang perlu diperhatikan. Ini ada apa namanya ini, single line diagram ya, walaupun single line diagramnya ini benar-benar eh, polosan seperti ini sebenarnya bisa kita adjust ya, jadi misalnya kita pisahin gitu, kemudian inverternya bisa kita pisahin. Tapi untuk saat ini itu dulu. Nah, jadi untuk next videonya kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kita save dulu ya, simulasi awalnya kita save dulu. Nah, kita close, nanti kita lanjut untuk mengisi detail lossnya seperti apa ya. Kemudian video-video selanjutnya kita mau self consumption atau tidak gitu ya. Ini untuk biasanya saya gunakan untuk mode hybrid ya, dengan penggunaan baterai, karena kan ya nggak ada lagi yang kita nikmati kalau energinya kita ekspor, jadi kita konsumsi sendiri aja gitu. Ini untuk parameter baterainya kita masukin di sini, kemudian horizon dan near shadingnya kita masukin nanti. Tapi untuk saat ini video kita sampai di sini dulu. Di sini kita sudah mengetahui atau belajar mensimulasikan on grid, sistem on grid untuk pertama kali ya. Jadi teman-teman yang baru mulai bisa ikutin terus video-video lanjutan dari pembelajaran PVSys ini. Ngomong-ngomong, teman-teman udah punya PVSys belum ya? Banyak ya, silahkan dicari aja, atau nanti saya juga beli ya, atau nanti saya taruh linknya di deskripsi, teman-teman bisa langsung cus ke tokonya. Oke, sampai sini dulu buat teman-teman yang masih mau belajar, tetap semangat, kita sama-sama belajar di sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.